Gimana Job bulan ini di masa pandemi PPKM ini? Kacau guys, tapi ya Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Das Okhai. Nah, kali ini saya akan melakukan sesi foto wedding lagi. Ini maksudnya di Boda Barn ya. Boda Barn itu semacam cafe atau resto gitulah. Ini kebetulan kali ini saya bawa partner nih. Yo Bang Teten, apa kabar? Sehat? Sehat, sehat. Oke. Sehat bro. Nah, kali ini kita mau duet maut nih. Gimana, udah ada gambaran untuk prewed hari ini? Ya dilihat-lihat bolehlah, kita udah ada persiapan untuk melakukan prewed di beberapa bulan ini. Oke, sip, katanya udah ada persiapan dan memang tadi kita juga baru sampai dan lagi memang nunggu klien datang, jadi ya memang sempat lihat lokasi dulu tadi seperti apa, spot-spotnya kayak gimana, karena memang satu hal yang penting kita memang mempelajari lokasi ya. Kita juga baru kali ini berlokasi di sini, jadi sebelum kita melakukan pemotretan kita lakukan kita pelajari dulu lokasinya seperti apa. Nah, barulah kita untuk ke photoshootnya akan cocoknya di konsep seperti apa. Nah, oke. Nah, ini partner saya ini dia bawa kamera juga. Dia pemain Nikon ya. Pakai Nikon apa kali ini? Ya yang murah meriah aja, D700. D700 berapa ya katanya? Yang murah meriah. D700 ini pada zamannya sebetulnya ini memang kamera yang termasuk high end ya. Jadi kamera full frame. Dipasangin lensa berapa? 24 100. Nikon D700. Lensanya lensa Nikon IPS 24 120 mm f3,5 ya. Wow, ini lensa all around-nya Nikon ya. Lensa all around memang untuk mounting IPS ini udah oke banget. Motor fokusnya juga memang lumayan cepet. Nah, jadi untuk pemotretannya di sini saya kebetulan membawa ini, saya bawa kamera Canon 60D. Saya bawa dua lensa fix 50 mm dan lensa kit ya, all around 18 135. Nah, jadi rencananya di sini saya akan melakukan untuk photoshoot portrait, bokeh atau candid shot. Nah, untuk foto-foto yang lebar atau wide angle, nah nanti saya akan melakukannya menggunakan Nikon. So teman-teman stay tune saja terus nanti untuk hasilnya seperti apa. Oh, tadi udah ketemu sama klien, kebetulan kliennya tadi datang, sudah kita say hi dulu tadi. Klien sekarang lagi prepare untuk baju pertama. Nah, jadi untuk bajunya itu hari ini kita menggunakan dua baju ya untuk pemotretannya, casual sama gaun. Oke. Cukup sih sebetulnya untuk sekali sesi pemotretan itu dua baju, jadi tidak terlalu banyak juga dan memang tidak terlalu minim juga. Soalnya sayang jika kita sudah sewa tempat, sewa lokasi, kita bayar mahal namun hanya dimanfaatkan untuk sesi pemotretan satu baju saja, itu sayang sebetulnya. Jadi ya minimal dua. Jadi bisa ambil yang formal dan non formal atau yang casual. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi sama cek saya ini nih. Gimana Job bulan ini di masa pandemi PPKM ini? Kacau guys, tapi ya alhamdulillah masih adalah mendingan lah ya, daripada sepi. Tapi mudah-mudahan kedepannya setelah pandemi untuk semuanya lancar, sehat pentingnya ya. Amin. Oke. Nah, untuk ini ke teman-teman bisa kita bisa ngasih tips nih. Kebetulan di kolom komentar juga ada satu pertanyaan untuk bagaimana cara memotret sendirian ketika kita berada, baik ketika kita melakukan persiapan ataupun ketika kita berada di lapangan atau di lokasi untuk photoshootnya. Gimana nih bro? Apa nih persiapannya kalau motret sendirian? Motret sendirian biasanya saya melakukan itu ke yang pertama ke klien dulu, nanyain konsepnya kayak gimana, terus ya lihat lokasi dulu, terus di mana tempatnya,
Berarti minimal ada briefing ya? Iya, ada briefing ya, gitu. Briefing. Kita diskusikan dulu untuk lokasinya di mana. Nah, baru setelah itu kita bisa mencari tahu lokasinya ya. Betul, Jadi, betul. kita juga tidak akan kebingungan nanti lokasi seperti apa, karena memang cukup memakan waktu juga ketika kita tidak mengetahui lokasi, kita harus mencari lokasinya di mana. Oke. Nah, jadi yang pertama memang harus dipastikan dulu lokasinya, dan untuk itu kita memang harus berkoordinasi dengan klien sebelum kita datang ke lokasi pemotretan. Oke, itu yang pertama briefing. Berarti yang kedua apa nih? Kedua persiapan bos. Persiapan apa aja nih? Alat-alat. Kopi. Oh, Itu nomor 1 bos. nomor 1. Ngopi nomor 1 katanya. Nomor 1. Oke, persiapan kedua tadi apa nih? Peralatan ya? Alat-alat. Oke, peralatan dimulai dari apa dulu nih? Kita ngecek dulu dari kamera biasanya itu. Oke, kamera dalam keadaan optimal mungkin ya. Iya, betul bos. Artinya tidak ada error atau apa. Iya. Terus cek ya seperti biasa, memori harus dilihat apa penuh atau tidak. Udah oke. Minimal lah kita 2 batu baterai seperti Oke, ini. kenapa harus 2? Biasanya Apakah memang suka tidak ada cukup kendala. kah? Oh gitu, kendala. Biasanya suka ada kendala kayak gini, error. Nah, itu harus dipersiapkan dari. Nah, berarti baterai minimal 2 ya. Iya, betul. Jadi ketika kita kehabisan baterai atau ada kendala lain, kita memang tidak akan kerepotan karena memang kita sudah membawa cadangan. Oke. Terus Yuk, baterai lalu apa lagi nih? Lensa nih. Memang lensa kita harus ya. bawa berapa lensa? Harus zoom atau lensa fix? Minimal biasanya 2 kalau untuk ya lihat lensanya juga. Lensanya kalau misalkan lensa untuk peak, terus untuk apa lagi yang kit minimal 2 lah. Minimal 2 ya? Berarti kita setidaknya membawa 2 lensa. Misalkan kita membawa lensa fix dan lensa zoom atau lensa kit ya? Iya, betul bos. Oke. Nah, tapi kalau misalkan tidak semua teman-teman atau tidak semua orang juga memiliki 2 lensa dong, bagaimana jika hanya memiliki 1 lensa, misalkan lensa fix atau lensa kit? Kita gunakan aja kit aja, soalnya kalau kit bisa ke sana ke sana Lebih kemari fleksibel? gitu. Ya, lebih fleksibel biasanya. Lebih fleksibel ya? Oh, iya. berarti sebetulnya untuk penggunaan 1 lensa pun bisa dimaksimalkan ya? Iya, betul bos. Betul. Nah, jadi memang lebih recommended itu kita menggunakan 2 lensa, namun 1 lensa pun sebetulnya bisa dimaksimalkan. Ini terutama jika kita memotret sendirian ya. Betul. Oke. Untuk Masih peralatan nih. Apalagi nih? flash. Tripod, flash, apakah perlu? Saya kalau foto sendiri pas ya biasanya bawa aja 1. Oh, selalu bawa ya? Iya, terus sekalian sama baterainya. Baik itu nanti digunakan ataupun tidak. Iya. Oke. Jadi Kita lihat keadaan bos. oke. Jadi baik nantinya digunakan atau tidak, ya flash itu harus tetap bawa. Jadi Seperti kalau gini lah misalkan ke depan biasanya, kita yang tinggal- biasa aja yang murah-meriah. Baterainya mana sih? Nah, baterainya saya bawa juga. oke. Baterai pakai apa nih? Baterai Ya, ABC. Oke, Biasa aja sorry. yang bisa dicas. Oke, nah ini untuk fotografer wajib punya ini nih. Nah, ini ya bawa 1 flash, terus bawa baterai ini analog nih, baterai rechargeable. Nah, kenapa harus bawa baterai rechargeable atau baterai casan gini? Memang biar powernya kuat. Oke, powernya kuat. Lama. Biasanya suka kalau yang biasa beli di kayak yang biasa-biasa sih seberapa paling sekitar 15 menitan udah habis, makanya harus pakai yang dicas. Oke, berarti ujung-ujungnya ke ekonomi juga ya. Betul. Betul, kita mah bos ya. Oke, berarti untuk menghemat biaya juga ya. Jadi kalau misalkan kita ke warung kan kemungkinan misalkan kita beli baterai, katakanlah baterai alkalin gitu, mungkin hanya untuk 1 kali sesi komputer itu di full acara ya. Tapi kalau misalkan untuk acara-acara biasa mungkin bisa 2 acara atau 2 job. Tapi jika menggunakan rechargeable ini lebih tahan lama. So menggunakanlah baterai rechargeable atau baterai casan. Ya, Oke. bos, betul. Apalagi nih yang harus dibawa peralatan? Tripod harus dibawa juga, soalnya Tripod ya? kita sendiri harus diperlukan itu seperti tripod gitu kayak. Oh iya ya, iya betul. Saya juga kadang kerepotan sih kalau misalkan tidak membawa tripod, terutama jika memotret sendirian. Jadi katakanlah ketika kita melakukan pose atau mendirect klien dengan kita memegang kamera atau handing kamera atau misalkan kamera kita gantung, memang
agak berabe juga. Jadi ketika kita mendirect pengantin, ya kita bisa standby dulu atau kita simpan dulu kameranya pada tripod. Dengan begitu kita bisa dengan leluasa melakukan atau mengarahkan gaya pada pengantinnya tanpa kita kerepotan dengan harus selalu memegang kamera. Oke, Mang, peralatan cukup atau masih ada nih? Biasanya udah cukup lah untuk foto sendiri segitu juga. Oke, untuk peralatan mungkin untuk peralatan yang pertama kamera harus dalam keadaan optimal. Oke. Lalu bawa baterai cadangan juga ya? Betul. Oke, bawa baterai cadangan dalam keadaan memang dua-duanya sudah full ya. Memang dalam keadaan sudah di charge. Lalu ke lensa. Nah, lensa minimal kalau bisa bawa 2, tapi kalau misalkan hanya membawa 1 lensa juga tidak masalah, itu bisa kita maksimalkan. Oke, lalu ke baterai, bawalah baterai yang rechargeable. Oke, nah lalu ke tripod. Nah, tripod juga memang sangat diperlukan sekali, terutama jika kita melakukan sesi pemotretannya sendiri ya. Oke, itu poin yang kedua yaitu peralatan. Oke, masih ada poin berikutnya. Kita untuk sesi pemotretan sendirian. Kita langsung ke itu aja, langsung ke lokasi, cek lokasi. Udah tadi dibahas ya. Oke. Belum, tadi baru untuk briefing aja sama klien. Oke, cek lokasi. Oke, berarti untuk ke poin ketiga kita cek lokasi. Oh, jadi intinya gini, sebelum kita melakukan sesi pemotretan kita pelajari dulu lokasinya mungkin. Betul, gitu ya. betul. Nah, ini menjadi poin penting juga ya. Jadi jangan sampai kita tidak ada persiapan atau kita datang ke lokasi, kita bersantai-santai, ngopi-ngopi. Nah, ujung-ujungnya kita ketika klien datang atau klien sudah selesai melakukan touch up atau make up, nah kita harus melakukan foto secara dadakan dan malah kebingungan ini spot yang bagus di mana, bagusnya angle-nya dari mana, apakah menggunakan flashlight atau tidak. Nah, itu satu hal yang penting juga, berarti kita harus pelajari lokasi agar ketika pengantin sudah siap difoto, kita sudah memiliki konsep atau temanya. Oke, next masih seputaran lokasi nih. Dalam cara mengarahkan atau mengatur gaya, memang sebaiknya kita atur atau kita sesuaikan dengan pengantin, atau kita hanya mengambil candid shot aja, gimana nih? Kita ada 2 kemungkinan, ada candid bisa, terus mengatur gaya juga bisa. Itu gimana moodnya pengantin biasanya. Oh, gitu. Berarti disesuaikan. Iya, betul bos, betul. Oke. Nah, untuk ya, jadi untuk dalam hal pengaturan gaya sebetulnya memang kita tidak harus selalu mengatur gaya atau pose ya, Bang ya. Ya, betul. Nah, jadi memang ada kalanya kita membiarkan secara natural pengantin maunya seperti apa. Jadi kita akan bisa menyesuaikan apakah memang bagusnya diambil secara foto-foto candid, atau misalkan kita yang mendirect atau mengatur pose gaya atau konsepnya. Oke, masih ada Mang tipsnya? Nah, itu untuk di lapangan berarti pertama prepare, persiapan. Yang kedua cara mengatur gaya. Oke, cara mengatur gaya itu lebih fleksibel ya. Nanti disesuaikan saja dengan kliennya. Oke. Sementara segitu aja, bos. Untuk sementara itu dulu ya. Itu dulu aja. Oke, teman-teman, itu dia tips untuk memotret sendirian nih bersama saya. Jadi yang pertama briefing klien untuk memastikan lokasinya di mana agar kita bisa searching dulu dan mencari tahu dulu. Oke. Yang kedua adalah peralatan mulai dari kamera dalam keadaan optimal, lalu ke bawa baterai cadangan, lalu ke bawa flash juga, baik itu nanti dipergunakan atau tidak. Nah, selanjutnya bawa baterai rechargeable ya, baterai yang bisa dicas. Lalu ke bawa tripod juga agar kita tidak kerepotan jika kita mengatur gaya, kita bisa menyimpan kameranya pada tripod. Baik, setelah itu langsung ke di lapangan, ke teknis lapangan. Untuk teknis lapangan berarti yang menjadi poin pertama adalah kita mempelajari lokasi. Ketika kita di lokasi, kita bisa mempelajari sudut-sudut lokasinya. Nah, setelah itu kita baru bisa
melakukan atau membuat konsep foto cocoknya seperti apa untuk klien kita ini. Nah, selanjutnya setelah itu masih berada di lokasi. Nah, setelah itu kita barulah untuk tadi pengaturan gaya itu disesuaikan dengan klien ya. Klien. Oke, untuk pengaturan gaya disesuaikan saja dengan klien, apakah memang harus kita atur gaya atau kita biarkan secara natural, kita akan mengambil foto-foto candid saja, atau ya kita fleksibel saja. Jadi ada yang memang formal, ada juga yang memang non formalnya, atau yang memang kita biarkan secara natural. Baik, untuk teknis di lapangan sebetulnya seperti itu. Nanti selebihnya kita tinggal mengikuti klien saja maunya untuk sesi pemotretannya seperti apa. Oke, setelah beres pemotretan, apakah kita harus langsung pulang atau cek peralatan dulu atau gimana nih? Cek dulu peralatan. Oke, cek dulu peralatan. Peralatan. Jangan sampai ketinggalan nih teman-teman. Nih, Betul, Bos. yang paling sering ketinggalan biasanya ada pada caps atau tutup lensa ya. Nah, tutup lensa ini sering banyak kejadian ketinggalan, sama baterai atau flash juga speedlight itu banyak kejadian. Nah, jadi sebelum pulang ya memang kita jangan terlalu terburu-buru untuk langsung go ya, langsung check out dari lokasi. Jadi ya kita cek dulu peralatan, memang semuanya sudah lengkap, kita packing, dan barulah kita siap-siap untuk pulang. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini seperti itu ya, mengenai tips atau cara motret sendirian. Oke, thank you for watching, like, subscribe, see you. Oke, thank you ya.